Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Allahumma amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di sini dengan Ustadzah Iis di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti. Mana ada yang soleh-soleha? Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk bab 3 ya, dengan judul Meyakini Allah itu Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Nah, lagi-lagi kita di sini akan belajar tentang Asmaul Husna. Masih ingat kan apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Asmaul Husna, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui. Pengertian Asmaul Husna Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap segala sesuatu, dan pengetahuan Allah itu bersifat tidak terbatas. Artinya, tidak ada satu hal pun yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah dapat mengetahui yang nyata maupun yang tidak nyata. Allah juga mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan Allah itu mengetahui jumlah ikan yang ada di lautan. Kalian semua bisa nggak menghitung ikan di lautan? Pastinya enggak ya. Nah, Allah ini mengetahui jumlah ikan yang ada di lautan dan mengetahui jumlah bintang yang ada di langit. Segala kegiatan yang kita lakukan itu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu mengetahui apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Allah mengetahui setiap perbuatan manusia, baik yang terang-terangan maupun yang disembunyikan. Karena pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Selanjutnya, meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Alim? Yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Nah, manusia itu juga memiliki sifat mengetahui, tetapi pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Oleh karena itu, manusia itu tidak boleh sombong dan manusia itu harus berhati-hati dalam berbuat. Karena Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, walaupun tidak ada orang yang melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu selalu memperhatikan kita. Selanjutnya, perilaku yang menunjukkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Mengetahui. Yang pertama, selalu berperilaku baik. Nah, tanamkan dalam hati kita bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah. Maka kita harus selalu berperilaku baik, karena apa yang kita lakukan itu nanti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Yang ketiga, menghindari diri dari niat-niat yang tidak baik. Nah, Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jika kita memiliki niat buruk, maka Allah itu pasti akan mengetahuinya. Oleh karena itu, niatkan dalam hati itu hal-hal yang baik. Karena Allah itu selalu mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia.
Yang keempat, menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang negatif. Selalu berpikiran positif. Nah, itu perilaku yang menunjukkan sifat Asmaul Husna Al-Alim. Selanjutnya, di subbab yang kedua, kita akan belajar tentang Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ya, Asmaul Husnanya itu As-Sami'. Apa itu As-Sami'? As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, sama seperti pengetahuan Allah ya. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun kita hanya berbicara di dalam hati, Allah itu akan tetap mendengar. Selanjutnya firman Allah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 222 yang merupakan dalil bahwa Allah itu memiliki sifat As-Sami'. Innahu huwas sami'ul alim, yang artinya sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Meneladani Asmaul Husna As-Sami', yaitu yang pertama, berbicara yang baik-baik dan terpuji. Ingat bahwa Allah itu Maha mendengar. Jadi usahakan apa yang keluar dari lisan kita, apa yang keluar dari mulut kita itu hal-hal yang baik dan terpuji. Yang kedua, berbicara dengan sikap dan bahasa yang santun, agar apa yang kita ucapkan itu tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, menghindarkan diri dari kata-kata yang kasar dan tercela. Karena setiap keluar dari mulut kita itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang keempat, mendengarkan sesuatu yang baik-baik. Yang kelima, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di LKS untuk persiapan kalian dalam mengikuti penilaian tengah semester. Untuk pertemuan kali ini Ustazah cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.